Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang masuk ke pertemuan 6, bahas looping, sama compare. Kali ini saya nggak pakai PPT, saya langsung ke programnya aja biar lebih paham. Oke, di sini ada codingan. Nah, codingan ini kan tentang perulangan. Yang pertama ya pasti ada model titik code, Oregasaurus itu ya ibaratnya kayak program utamanya. Nah, di sini ada label proses. Nah, proses ini kan berarti kita mulai dengan move AH02, terus move DLA, move CX 26. Ini kalau diibaratkan proses itu lebih ke pendeklarasian apa yang mau dimunculin. Misalkan berarti si proses ini, label si proses ini memunculkan huruf A, pengen memunculkan huruf A di output. Nah, nanti masuk ke label yang diulang, label yang ulang. Nah, yang di label yang ulang ini isinya yang T21H kan berarti kan mengeluarkan outputnya, perintah untuk mengeluarkan output. INC itu increment DL, berarti dia memberikan jarak atau bisa dikatakan tuh memunculkan yang ada di move DL ini. Berarti kan move DL A, berarti dia memproses kata A, huruf A, bukan kata, huruf A yang ada di label proses. Loop ulang. Berarti huruf A ini akan melakukan proses perulangan. Kalau saya ini 26 itu kalau menurut saya tuh kayaknya perulangan sebanyak 26 kali kayaknya. 26 kali dikeluarkan untuk memunculkan huruf A. Ya. Terus ya T20H itu ya buat mengakhiri proses perulangan proses pengeksekusian program. Dan proses ini berarti mengakhiri semua secara keseluruhan. Ini kalau outputnya kayak gini. Nah, berarti kalau dari output kalian bisa pahami tuh. Jadi dari programnya ini memunculkan proses perulangan dan memunculkan huruf abjad dari A sampai Z secara berulang. Kan 26 itu ada berapa sih? 4 tuh 26. Berarti yang tadi saya bilang tadi agak benar sih, cuma masih belum tepat. Berarti dia memunculkan huruf A sebanyak 26 kali, tetapi yang dimunculkan itu adalah semua huruf abjad dari A sampai Z. Sampai sini ngerti ya? Huruf CX tuh kayak buat ini. Banyaknya looping. Kalau menurut saya increment itu untuk perintah kayak untuk perintah selanjutnya misalnya kan kalau A ini nggak mungkin A semua, mungkin increment itu mungkin memberikan jarak ke huruf selanjutnya. Menurut saya gitu sih, pokoknya intinya kayak gitu, perulangan yang membentuk huruf yang urut. Seperti ini kan A, berarti dia melakukan perulangan sebanyak 26 kali, tapi dia munculin itu huruf abjad A sampai Z. Itu program yang pertama. Yang kedua tuh, yang ini tuh looping ulang juga sama. Nah, looping ulang juga sama, cuman dia
langsung loncat ke proses. JMP kan jam, yang artinya kan proses. Jam artinya lompat. Nah, lompatnya itu ke label selanjutnya. Tapi labelnya itu hanya diketahui misalkan, kalau ini kan JMP proses berarti masuk ke proses kan. Kalau ulang berarti JMP ulang, berarti masuk ke label ulang. Kayak gitu. Yang pertama kan data, label data. JMP proses berarti masuk ke sini kan, masuk ke si proses ini. Terus dia isinya data itu kalimat DB Universitas Gunadarma. Nah, DB ini maksudnya itu pendeklarasian isi dari variabel si kalimat. Berarti Universitas Gunadarma itu punyanya si variabel kalimat. Kayak gitu. Ini sebentar ya, saya tunggu dulu. Oke, satu. Berarti, nah proses ini dia di proses ini dia akan melakukan proses pemunculan data sebanyak 21 digit. Ini spasi dihitung ya, spasi dihitung. Mau cek situ mana kayak banyaknya perulangan sama banyaknya digit suatu karakter. Kalau menurut saya kayak gitu ya. Terus ini label ulang. Ntar saya buka PPT dulu. Mungkin di PPT, mungkin di pecahan. Sebenarnya saya lupa kalau BX itu buat apa. Sorry. Nah, sekarang masuk ke ulang. Move DL kalimat BX. Nah, kalimat BX itu dia ngambil variabel yang ada di memanggil variabel yang ada di label data. Nah, dia kan move DL kalimat BX. Berarti dia manggil si kalimat ini nih, kalimat si ini variabel kalimat. BX itu yang akan dipanggil kayaknya. Karena akan dipanggil, saya juga lupa. Seperti biasa yang dari 21H tuh buat munculin outputnya. Increment BX. Increment BX tuh ya tadi yang di codingannya pertama. Terus yang kedua itu adalah loop ulang. Berarti dia akan melakukan looping untuk memunculkan kata Universitas Gunadarma. Dia munculnya tuh sepertinya sih satu persatu U, N, I, dan segala macam sampai membentuk kata Universitas Gunadarma. Terus ya itu berarti mengakhiri prosesi ulang dan data berarti mengakhiri secara keseluruhan. Itu codingan kedua. Codingan ketiga, nah ini adalah perbandingannya. Nih, seperti biasa. Terus ini ada label mulai. Nah ini kan jam ke proses, berarti masuk ke sini kan, masuk ke sini. Nilai A, nilai B, cut 0, cut 1, cut 2. Nilai A dari B itu seperti biasa bentuknya angka sepastinya. Kalau cut 0 itu ya sudah pasti bentuk kata. Ini dia isi codingannya itu tentang perbandingan suatu nilai. Misal, nilai A 55, nilai B 45. Kita punya nilai 2 nih, dengan nilai yang kayak seperti ini. Terus cut 0, cut 1, cut 2. Cut 0 itu A lebih kecil dari nilai B, A sama dengan B, A lebih besar. Terus masuk ke proses. Jadi kan JMP proses berarti masuk proses. Berarti move AL nilai A, berarti ini ngambil nilai A. Terus yang mengcompare nih, ngebandingin sama nilai B. Terus deklarasi itu
JB A kecil, JB sama, JB A besar. JB itu jump below, JE itu jump equal, JA itu jump above apa ya? Kayaknya sih ya. JB itu misalnya angka itu kurang dari, ibaratnya kalau di matematika tuh, JB itu kurang dari, JE itu sama dengan JA tuh yang lebih dari. Tahu kan kalau operasi matematika kayak gitu? Nah, A kecil sama A besar itu kan itu kayak kalau dari sini tuh labelnya A kecil. Misalnya A kecil. Berarti dia ngambil kata kat 0. Terus langsung masuk ke cetak. Terus kalau sama kayak gitu juga ngambil kat 1. A besar ngambil kat 2. Jadi habis itu jam cetak. Nah, ini kan nilai A sama nilai B kan beda nih. Nilai A 55, nilai B 45. Nah, dari kedua angka itu paling gede siapa? Yang paling gede, yang paling beda sendiri itu siapa? Kalau di bersih paling gede siapa? 55 kan. Berarti 55 lebih besar daripada 45. Berarti nilai A lebih besar dari nilai B. Berarti kat 2 dong. Berarti maksudnya kat 2. Berarti maksudnya ke A besar. Maksudnya ke A besar. Berarti JMP cetak. Nah cetaknya itu berarti dia mencetak hasil dari kat 2. Hasilnya kayak gini. Misalkan 55 sama 45 gede nih. Berarti 55 lebih besar dari 45. Artinya nilai A lebih besar daripada nilai B. Berarti kat 2. Berarti yang muncul di output itu si kat 2 itu. Si variabel kat 2. Di kat 2 ini bakal muncul di output kayak gini nih outputnya. Kan berarti bener kan? Nilai A lebih besar daripada nilai B. Berarti dia masuk ke perintah pakai JA atau jump above atau lebih dari. Ini maksudnya ke sini nih label A besar. Nah, kalau angkanya sama gimana? Misalnya nilai A 45, nilai B 45. Berarti maksudnya ke label sama. Pakainya K1. Tadi bakal muncul outputnya berarti nilai A sama dengan nilai B. Kalau angkanya lebih kecil gimana? Misalnya 40 sama 50. Berarti lebih kecil dong. Berarti yang bakal keluar itu yang ada di label A kecil. Yang akan dimunculkan di output adalah variabel kat 0 yang berisi nilai A lebih kecil daripada nilai B. Kayak gitu. Pokoknya layar DX tuh ngambil yang variabel di sini sesuai dengan inputan user sama hasil perbandingannya. Misalkan yang tadi kalau angkanya lebih kecil maka berarti pakai variabel yang mana, variabel yang diambil yang mana, kalau lebih besar diambil variabel yang mana, kalau sama kayak gimana. Terus JMPC itu nanti bakalan dari kata ini bakalan kecetak di output kayak gitu, kecetak di output. Dah kayak gitu aja sih ketika codingan ini. Dah kalau mulai nih ya tadi mulai mengakhiri program secara keseluruhan itu. Kalau yang T20H itu mengakhiri si proses gitu. Dah, oke. Thank you.